Saudara-saudari terkasih, ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana caranya membedakan antara kehendak Tuhan dan keinginan kita sendiri? Pertanyaan sederhana yang sulit sekali untuk menjawabnya. Berdasarkan pertanyaan inilah, seluruh buku yang berjudul Pembedaan Roh, tulisannya Romo Paul Suparno, mencoba menjawab satu buku untuk menjawab satu pertanyaan ini. Dan inilah yang disebut dengan proses discernment. Kalau yang belajar School by Spirit, spiritualitas Santo Ignatius dari Loyola, fokusnya ada di sini. Bagaimana mengetahui ini kehendak Tuhan dan ini keinginan saya sendiri. Saya akan mencoba dalam renungan saya untuk menyampaikan apa yang saya mengerti. Mudah-mudahan membantu. Yang pertama, untuk bisa mengetahui ini kehendak Tuhan atau keinginan kita sendiri adalah kita harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau relasi kita dekat, lama-lama kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Perbandingannya seperti keluarga lah, suami istri. Kalau relasi mereka dekat dan sudah lama menikah, relasi mereka bagus dan dekat, mereka bisa saling mengerti kalau ngobrol itu nyambung. Bahkan kalimat belum selesai, sudah bisa mengerti. Bahkan bisa mengerti meskipun yang dikatakan itu berbeda dengan yang dimaksud. Para suami-suami ini kalau relasinya bagus dan sudah lama menikah, mereka bahkan bisa mengerti ketika istrinya mengatakan, udah terserah, lakukan saja apa yang kamu mau. Nah, itu suaminya tahu bahwa dia justru tidak boleh melakukan apa yang dia mau. Karena relasi, bapak-bapak itu pasti ngerti sekali itu. Relasi harus ada, dekat dengan Tuhan relasinya harus ada, sehingga kita bisa mengerti. Para nabi itu, kenapa dia bisa bernubuat? Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Bahkan istilahnya dikatakan saking dekatnya, dia bisa, hatinya itu bisa berdegup seirama dengan degup hati Tuhan. Sehingga dia bisa mengerti apa yang dia kehendaki, yang Tuhan kehendaki. Dan Nabi itu juga dekat dengan umat, sehingga juga dia bisa mengerti keinginan umat. Dan keinginan umat dipertemukan dengan keinginan Tuhan, dia tahu apa yang harus dinubuatkan. Itulah Nabi. Jadi syarat pertama untuk mengetahui ini kata-kata atau kehendak Tuhan atau keinginan kita sendiri harus dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Yang kedua, itu masalah pembiasaan. Kalau kita membiasakan diri mendengarkan bimbingan Tuhan, menimbang-nimbang, akhirnya kita mengerti. Karena ada tanda-tandanya kehendak Tuhan itu. Pertama, ketika kita merenungkan kehendak Tuhan, pertama, kehendak Tuhan itu pasti demi kebaikan banyak orang. Pasti. Bukannya kebaikan saya sendiri. Kebaikan banyak orang. Yang kedua, kehendak Tuhan itu pasti membuat kita bahagia. Itu pasti. Tuhan tidak pernah menghendaki sesuatu yang membuat kita susah. Dan yang ketiga, ketika kita mengambil keputusan untuk yakin bahwa ini kehendak Tuhan, hati kita itu merasa damai, tenang, tidak gelisah, merasa penuh utuh, penuh sukacita. Tetapi kalau kita mengambil keputusan, oh ini kehendak Tuhan, lalu saya mengambil keputusan untuk ikut, tapi kita malah jadi gelisah, malah jadi khawatir, malah jadi takut. Bisa jadi itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Ada tanda-tandanya. Yang berikutnya, biasanya kehendak Tuhan itu konsisten. Konsisten dengan yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Tidak melawan apa yang ada di dalam masyarakat yang kita sebut sebagai kejahatan. Tidak pernah Tuhan menghendaki kejahatan. Maka ada beberapa pedoman dalam hidup kita
Yang berikutnya, untuk mengetahui kehendak Tuhan itu harus di dalam doa, dalam keadaan tenang, supaya kita bisa mengerti, oh ini kehendak Tuhan, bukan hanya keinginan kita sendiri. Lalu ada prinsip yang harus dipegang untuk mengambil keputusan. Ini kehendak Tuhan atau keinginan kita sendiri. Yaitu di dalam keadaan tenang. Jangan pernah mengambil keputusan pada saat kita emosi. Itu pasti kehendak kita sendiri. Karena kita kemudian digerakkan oleh emosi kita. Kita lagi marah, tersinggung sama seseorang, lalu mengambil keputusan. Wah, itu pasti kehendak kita sendiri. Karena berdasarkan sakit hati, berdasarkan emosi. Dan itu pasti salah, bukan kehendak Tuhan maksudnya. Maka ada beberapa prinsip yang bisa kita pegang untuk mengetahui ini kehendak Tuhan atau keinginan kita sendiri. Cobalah timbang-timbang dan lihat. Kalau keinginan itu baik untuk banyak orang, nah itu tanda yang bagus. Dan kalau saya mencoba memutuskan, lalu hati saya merasa damai dan tenang, itu tanda berikutnya. Tetapi, kalau yang saya inginkan itu memang baik untuk saya sendiri, tapi untuk saya sendiri, untuk orang lain belum tentu baik. Nah, ini di sini ada tanda yang harus hati-hati. Tidak semua yang kita inginkan dan menurut saya baik, itu baik untuk banyak orang. Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta, bakat, dan segala macam hal itu supaya menghasilkan buah. Buahnya adalah kebaikan untuk banyak orang. Tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia hidup untuk Tuhan dan juga hidup untuk orang lain. Nah, disitulah pentingnya. Maka kalau keinginan kita itu sifatnya sangat egoistik, hanya untuk saya sendiri, bisa dipastikan itu keinginan saya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita perlu membangun relasi yang erat dan dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau bisa usahakan hati kita, jantung kita itu bisa berdegup seirama dengan degup jantung hati Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Mudah-mudahan beberapa pedoman ini menolong kita. Tetapi sekali lagi, mengambil keputusan adalah proses discernment. Untuk mengetahui kehendak Allah adalah seni membedakan roh. Dan ini adalah arts. Hanya ada pedoman-pedoman, tetapi kita menjadi terampil atau tidak membedakan roh itu, kehendak Allah atau keinginan kita sendiri berdasarkan praktek yang terus-menerus. Mohon rahmat Tuhan supaya punya relasi yang dekat, punya cinta yang mendalam kepada Tuhan. Kalau relasinya dekat, punya cinta yang mendalam, biasanya kita mengetahui apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Sama dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, punya relasi dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan, mewahyukan dirinya melalui menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita bisa tahu dengan pasti apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan selalu menghendaki kebahagiaan kita, Tuhan selalu menghendaki keselamatan kita. Tuhan memberkati.